Saatnya Anda ikuti dialog khusus kerjasama RRI Sanggau dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau bersama presenter Dewi Mulyani. Anda kembali di RRI Sanggau Siang yang hari ini akan menghadirkan dialog khusus mengenai COVID-19. Pendengar, pernahkah Anda merasakan 61 hari ini tanpa interaksi sosial, tanpa bertatap muka langsung dengan orang-orang, baik itu tetangga, kerabat, ataupun orang-orang terkasih di sekitar Anda? Nah, hal inilah yang dirasakan salah seorang penyintas COVID-19 di Kabupaten Sanggau. Selama 61 hari, beliau harus menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kalimantan Barat. Nah, selama isolasi tersebut, beliau akan membagikan kisahnya kepada kita semua di siang hari ini. Dan untuk itu kami akan hadirkan dialog mengenai 61 hari mencari kesembuhan bersama penyintas COVID-19 Kabupaten Sanggau. Ini adalah kasus pertama COVID-19 di Kabupaten Sanggau, Pak Andrius Wijaya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabar nih, Bapak? Baik, kabar sehat. Kabar sehat, selalu sehat ya, Pak ya? Selalu sehat. Selalu sehat, baik. Kemudian nanti kita juga ada Pak Ginting, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Pak Ginting, apa kabar? Selamat siang, sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu. Ini saya kalau ketemu Pak Ginting sering sekali, tapi kalau ketemu Pak Andrius ini baru sekali ini, karena beliau cukup lama menjalani. Saya ke Pak Ginting, Pak Andrius dulu nih, Pak Ginting. Pak Andrius, ini bagaimana awalnya Bapak bisa dinyatakan tertular virus corona, Pak? Awalnya saya pulang dari Jakarta. Setelah tanggal 11 Maret ya, saya pulang. Setelah itu 2 hari kemudian setelah sampai di Sanggau, saya merasakan kondisi badan saya agak kurang sehat. Dan ya biasa, secara tradisional saya mencoba manggil tukang urut, pemijat. Nah, yang dipijat. Tapi setelah dipijat itu ternyata badan saya juga masih belum pulih. Dan ketika pada kondisi yang memang saya anggap saya sudah tidak mampu lagi bertahan, saya minta diantarkan itu ke rumah sakit. Nah, diantarkan di sana. Nah, di sana setelah di ronsen segala macam baru ketahuan kalau saya itu ada pneumonia di paru-parunya. Jadi dianggap ada indikasi bahwa itu dinyatakan COVID. Cuman kan belum swab gitu kan, belum swab. Tapi dari hasil ronsen itu sudah bisa dipastikan kalau saya itu kena COVID. Pak, berapa hari waktu antara Bapak pulang dari Jakarta sampai Bapak 2 hari ya? 2 hari? 2 hari. 2 hari sampai Bapak dinyatakan positif? Saya 2 hari dirawat di Sanggau. Setelah dari hasil ronsen itu, saya dirujuk ke Sintang. Dari hasil itulah. Tapi bagaimana perasaan Bapak ketika pertama kali Bapak dihubungi oleh pihak kesehatan bahwa Bapak ini terinfeksi virus corona, Pak? Saya kondisinya sebenarnya cukup lemah. Hingga sebenarnya komunikasi saya tidak banyak karena kondisi badan saya lemah, bicara juga alam. Cuman dari semua itu tergantung dokter. Mungkin waktu itu malam ya saya bawa Pak gitu. Malam. Setelah mereka berkoordinasi segala macam, mungkin termasuk ke Dinas Kesehatan Sanggau kali, akhirnya malamnya saya diberangkatkan langsung ke Sintang. Selain doa, apa yang Bapak bawa, Pak, untuk berangkat ke Sintang itu, Pak, menjalani isolasi, Pak? Saya nggak sempat, karena memang saya nggak bisa apa-apa. Karena 2 hari itu saya nggak bisa makan segala macam itu kan, ada pengaruh. Karena COVID itu ternyata saya tanya ke dokter spesialisnya bukan hanya nyerang di paru-paru, cuman pencernaan saya juga sudah kena sebenarnya. Jadi selera makan nggak ada? Makan nggak ada. Jadi ya saya udah ketika dibawa ke Sintang saya nggak ingat semua, serahkan ke keluarga aja. Serahkan ke keluarga? Keluarga pun dibawa. Gitu. Tapi Bapak tahu Bapak dinyatakan positif corona itu dari mana, Pak? Setelah dirawat di rumah sakit Sintang, kemudian nunggu hasil swabnya, saya baru dinyatakan positif COVID gitu. Bagaimana tapi sebenarnya secara medis para dokter spesialis juga sudah tahu sebenarnya, kalau lihat dari kondisi hasil ronsen paru-paru itu udah
sudah ketahuan lah istilahnya. Hanya swab itu untuk memastikan kalau saya memang positif. Hanya untuk menegakkan diagnosa, baik. Iya, diagnosa. Pak Andrius, bagaimana kemudian perasaan Bapak mengetahui Bapak tertular virus corona yang saat ini belum ada obatnya, Pak? Ya, memang beberapa waktu lalu saya sebenarnya tidak terlalu ngeh gitu kan, tidak terlalu memperhatikan informasi yang ada di media bahwa dunia ini sedang dilanda COVID, saya tidak tahu gitu. Jadi saya santai saja, dan akhirnya ketika saya dinyatakan terkena COVID, ya sudah, saya menyerahkan sepenuhnya ke ya selain kepada Yang Maha Kuasa, tentu kepada para dokter yang menangani saya gitu. Tapi selama proses berserah diri kepada Tuhan, juga kepada para tenaga medis di sana, apa yang Bapak lakukan selama masa itu, Pak? Ya, saya tidak bisa kemana-mana, harus dalam ruangan terus. Dalam ruangan. Nah, kebetulan ada yang tahu hobi saya, ditanya saya hobinya apa. Hobinya saya, kebetulan saya katakan saya hobinya membaca. Lalu oleh perawatnya disediakan buku untuk bacaan. Jadi di ruangan itu saya mengisi hari-hari saya dengan membaca. Kemudian nanti kita dan keluarga kan bisa video call. Video call juga kita lakukan untuk menghilangi kejenuhan. Lumayan. Karena kita sendiri di dalam ruangan itu. Pak, pada saat video call dengan keluarga, ini kan jarak waktunya cukup lama, Pak. 61 hari Bapak waktu itu dirawat, Pak. Bapak juga sebagai PDP dengan kondisi yang Bapak yang sakit, kemudian keluarga menghubungi, tentunya ada rinai-rinai air mata di sana, Pak, dari keluarga. Ya, keluarga, terutama istri yang ngantar kan. Istri yang mengantarkan. Nah, sebenarnya dokter tidak mau cerita awalnya dengan istri, cuman ada teman istri, dia cerita. Sebenarnya kondisi saya itu sudah cukup parah. Secara medis, memang paru-paru saya itu sudah dipenuhi virus ini. Virus apa namanya? Corona itu. Nah, gitu. Lantas bagaimana istri Bapak ketika itu, Pak? Ya, saya dengar dari istri, ya beliau nangis lah kalau dinyatakan ini. Kemudian memang ya, saya pikir ini suatu mukjizat juga, karena saya sempat mewawancarai beberapa perawat yang merawat saya waktu awal-awal itu. Karena saya kan tidak ingat bagaimana saya pindah segala macam itu, saya tidak ingat. Karena memang kondisi saya lemah. Ya, sebenarnya ada kondisi di mana mereka sebenarnya sudah khawatir juga. Karena kondisi saya, oksigen saya menurun, ya kan? Kemudian kesehatan saya juga menurun. Kemudian paru-paru saya memang udah, kalau kena fenomena itu putih semua ya Pak Ludi ya, sudah putih. Nah, tapi di hari ke-4, 5 seterusnya mulai mengalami perbaikan. Anak-anak pada waktu itu bagaimana, Pak? Anak-anak saya waktu itu kebetulan masih di Pontianak sama di Jogja, jadi nggak ada. Hanya istri yang dampingi. Hanya istri dampingi. Tapi bagaimana respon mereka, Pak, ketika ayahnya, orang yang mereka cintai ini terkena virus ini, Pak? Ya sudah, mereka langsung cari ini. Anak-anak sekarang kan anak milenial kan, langsung cari informasi. Udah kita didikte oleh anak-anak, Pak, jangan ini, sesuai dengan yang mereka tahu gitu. Tapi sebagai orang terdekat, Pak, saya ingin tahu, Pak, apa kata pertama yang dikeluarkan oleh istri Bapak ketika keluarga mengetahui bahwa Bapak terinfeksi virus corona, Pak? Ya, mereka sih hanya menyatakan ke saya bahwa mereka sedih kalau orang terdekat mereka itu terkena gitu. Mereka hanya menyatakan itu, sedih. Komunikasi setelah itu seperti apa, Pak? Komunikasi setelah itu kita hanya melalui itu, melalui HP komunikasi. Saya tidak bisa komunikasi langsung dengan istri, dengan keluarga juga nggak bisa. Karena memang nggak boleh masuk ke dalam ruangan isolasi. Kalaupun mau lihat dari luar gitu. Dari luar itu yang seperti apa, Pak? Bisa divisualkan, Pak? Maksudnya karena ruangan kita kan di kaca. Kaca, jadi hanya lihat dari luar. Oleh dokternya nggak boleh masuk gitu. Hanya lihat dari luar. Baik. Pak, ditahan dulu ceritanya. Saya masih akan ingin tahu banyak tentang kisah-kisah Bapak selama di masa karantina. Pak Ginting, sebenarnya kita boleh cerita ini, Pak. Kalau Dinas Kesehatan tentu punya record medis, Pak. Kondisi awal sebenarnya Pak Andrius ini seperti apa sih, Pak?
Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama kembali kami ucapkan selamat ya kepada Pak Andre yang telah sembuh dari COVID-19. Ucapan selamat juga kepada dua terkonfirmasi lain di Kabupaten Sanggau ini, karena kita sudah 3 orang yang sembuh, termasuk Pak Andre ini sudah 3 orang yang sembuh di Kabupaten Sanggau. Jadi kita ucapkan selamat ini dan puji syukur kepada Tuhan. Dan Pak Andre ini merupakan pasien pertama yang sembuh di Kabupaten Sanggau ini. Kondisi awalnya Pak Andre ini seperti disampaikan beliau tadi sudah sempat mengkhawatirkan. Malah dibawa dari sini dalam keadaan yang sudah kurang sadar lah. Tapi berkat kerjasama dan penanganan yang sangat profesional dan bagus daripada Rumah Sakit Isolasi Sintang yang merupakan lini pertama ya untuk penanganan COVID yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan, maka segera pulih. Kebetulan saya juga saya yang menjemput Pak Andre ini ke Sintang. Oh iya. Ya begitu ya Pak Andre ya. Jadi saya sendiri serah terima dengan Direktur Rumah Sakit Sintang dan disaksikan oleh Bupati Sintang pada saat itu. Jadi melihat di situ, di satu sisi memang kita menyadari betapa berat beban yang dialami Pak Andre, begitu juga berapa berat yang dialami oleh para perawat yang menangani di sana. Itu saya melihat langsung itu bukan pekerjaan yang ringan ya. Jadi walaupun di situ pada saat itu ada tawa, tapi juga ada haru. Jadi sangat dramatis sebetulnya pada saat saya menjemput beliau. Bagaimana kekompakan, bagaimana selama 61 hari itu sudah terjalin lagi hubungan komunikasi yang emosional, karena sama-sama tujuannya satu, yaitu supaya Pak Andre ini sembuh. Jadi saya melihat itu satu hal yang sangat baik juga, yang bisa membanggakan hati kita. Rupanya virus corona ini juga bisa menyentuh rasa kemanusiaan setiap orang. Dan juga Mbak Dewi, saya melihat bahwa dengan adanya terkonfirmasi seperti Pak Andre ini, tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tapi juga psikologisnya. Psikologis itu sangat terpengaruh, karena saya berapa kali juga nelpon Pak Andre, kadang pagi malam ya Pak Andre jadi itu sangat membebani pasien yang diisolasi secara psikologis. Walaupun sudah sehat, tapi secara psikologis itu yang bersangkutan. Belum lagi keluarga. Keluarga pun ada beban sosial di situ. Ada beban sosial keluarga, karena penyakit ini menular. Begitu juga dengan tetangga, lingkungan. Ada lagi beban sosial dengan lingkungan. Kemudian dengan tempat kerja. Ada lagi beban sosial dengan tempat kerja, beban psikologis. Jadi itu semua menjadi suatu beban yang ditanggung oleh terkonfirmasi. Makanya dikatakan sembuh, diharapkan kepada masyarakat ini supaya dengan lapang dada, dengan segala bijak, bisa memahami bahwa yang sembuh itu memang sudah tidak menularkan lagi, dan supaya juga beban-beban psikologis, beban sosial tadi jangan lagi dibebankan begitu. Jadi saya melihat sendiri itu, maka penyakit COVID ini memang berdampak yang sangat luar biasa dan mendalam begitu, Mbak Dewi. Pak, tapi pada saat pertama itu kondisi Pak Andre nya nggak sadar gitu Pak, sudah? Ya, sudah hilang kesadaran. Pasti tidak sadar bagaimana dibawa ke Sintang. Oh, begitu ya, baik-baik. Dan tengah malam. Malam, kemudian kondisi sudah mengalami penurunan kesadaran gitu Pak, karena serangan COVID ini. Ya, sudah menyerang paru-paru ya. Gitu. Baik. Berarti sudah cukup mengkhawatirkan. Saya ke Pak Andre lagi nih. Pak, Bapak mulai mengingat semuanya itu sejak berapa hari Pak? Bapak sudah berada di sana Pak? Saya kalau untuk mengingat sih saya lupa ya. Saya lupa. Kesadaran saya memang menurun, komunikasi juga nggak bisa akhirnya. Itu jadi saya hanya ingat itu aja. Saya hanya ingat ketika saya dibawa ke ambulan, katanya ke Sintang, udah.
Bapaknya enggak. Kenapa putusannya di Sintang saya pun tidak tahu gitu. Yang jelas saya hanya dibawa, saya ingatnya itu naik ambulan itu malam-malam. Malam kemudian diantar oleh para dokter di Sanggau, ada 3 dokter asal saya yang ngantar. Saya juga ke sana. Saya terima kasihlah kepada dinas kesehatan dan melalui dokter-dokter karena mereka mengambil langkah yang cepat untuk bisa menyelamatkan saya. Baik, Pak, ketika Bapak kembali sadar, kemudian Bapak berada di ruang yang cukup asing, itu pasti Bapak tidak ingat ruangannya karena beda dengan rumah ataupun kantor Bapak. Nah, pada saat itu apa yang Bapak pikirkan, Pak? Saya hanya kepikiran ya sebenarnya dalam kesendirian itu kan. Saya hanya dalam kesendirian dan saya ketemu perawat itu paling kalau mereka ngantarkan makanan pagi, makanan siang, sama makanan malam. Itu saya bisa ketemu mereka gitu. Jadi di situ ada awalnya pun saya makan tidak sendiri, saya makannya disuap juga oleh perawat karena lemah tadi kondisi tubuhnya. Nah, jadi makanya ya saya mintalah masyarakat untuk tidak menganggap enteng penyakit corona ini. Tapi kembali lagi Bapak, ketika Bapak pernah kembali sadar, apa yang Bapak pikirkan ketika itu, Pak? Apakah keluarga di rumah atau saya di mana ini? Kenapa tempatnya agak asing ini? Ya asing memang. Apalagi ketika pertama kali saya melihat tenaga perawat itu menggunakan APD lengkap kayak astronot tuh. Saya hanya pikir saya ini manusia dari mana, pikir saya kan. Karena lengkap dia pakai kayak astronot itu kan. Saya bingung juga gitu kan. Sampai sejauh ini gitu. Ternyata dampak dari COVID itu, kehati-hatian itu, tingkat kehati-hatian para medis itu sangat tinggi gitu. Karena kalau tidak mungkin mereka juga sebenarnya ketika saya tanya kenapa mau jadi ini, sebenarnya Pak kami juga keberatan sebenarnya masuk dalam tim untuk memelihara orang COVID. Cuman karena memang ini sudah tanggung jawab dan tugas kita sesuai jabatan, ya kami harus dijalankan. Kadang-kadang mereka juga kan mereka setelah jenguk kita nanti keluar itu langsung mandi PD-nya kan diganti, buang semua. Mereka mandi seperti biasa lagi. Makanya kalau kita manggil mereka, misalnya kita ada perlu sesuatu mau ke belakang atau apa itu kan, ya sekali pencet bel itu belum tentu mereka langsung dalam 10 atau 15 menit mereka pasti datang. Paling tidak mereka setengah jam baru datang karena harus mempersiapkan diri benar, pasang lagi APD segala macam baru segala. Jadi ya kita kasihan juga lihat perawatnya, mereka juga punya tekanan psikologis gitu. Jadi kita selain menjaga diri kita juga coba perhatikan betapa mereka juga berjuang untuk kita, dan mereka juga ada rasa ketakutan kalau udah pulang ke rumah takut anak istrinya ketularan juga gitu. Jadi ya saya berharap memang protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan itu memang kita wajib mengikuti lah. Pak, pada saat Bapak sadar Bapak sudah di rumah sakit, Bapak sudah kembali, kesadaran Bapak sudah kembali penuh, ada perasaan marah, loh kok kenapa saya seperti ini atau bagaimana gitu Pak? Bosan saya perasaan yang ada tuh bosan awalnya. Bosan Pak? Nah, saya pernah berteleponan dengan Pak Ginting, Pak bisa nggak saya nih dirawat di Sanggau? Saya bilang begitu di rumah. Pak Ginting bilang bisa Pak Andre, cuman harus dijaga. Harus dipastikan dijaga oleh Satpol PP di luar rumah saya kan. Sejauh itu pikiran saya kan. Ini ya. Pak Ginting agak kejam juga ya Pak, masa harus dijaga sama Satpol PP? Protokolnya kata Pak Ginting, saya tidak bisa. Pak Ginting bilang saya juga tidak bisa ini Pak Andri, artinya saya bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat kan. Nah, akhirnya saya mikir juga, nanti rumah saya dijaga Satpol PP, nanti orang bilang nanti kok belum sehat disuruh pulang gitu kan. Nah, itu yang juga saya pikirkan. Akhirnya ya saya dengan kondisi apapun, akhirnya saya berdamailah dengan kondisi kesepian itu, tergantung hati kita, ya kita ikhlas saja menjalaninya gitu, sambil menunggu memang kita boleh pulang. Kalau minta pulang tuh berapa kali saya telepon Pak Ginting, saya bilang Pak kawal hasil pemeriksaan swab saya itu, minta tolong dikawal gitu. Pak, ketika proses berdamai dengan rasa kesepian itu, bagaimana Bapak selain membaca buku itu, apa yang Bapak lakukan di dalam ruang isolasi itu Pak? Ya sebagai umat yang beragama tentu kita berdoa, kemudian ya
Ya, kita meditasi. Buka-buka YouTube lah bagaimana meditasi yang baik segala macam itu kan. Apalagi emang saya kok dari tempat yang baru itu susah tidur. Susah tidur itu yang membuat mungkin saya agak lama sembuh juga karena kondisinya saya tidak bisa tidur kayak orang misalnya kalau di tempat yang baru itu saya susah tidur. Kemudian ya akhirnya saya juga minta konseling ke dokter spesialis jiwa gitu. Kok sampai begitu, Pak? Ya, karena memang kan seperti Pak Ginting katakan, efek psikologis juga sangat mempengaruhi tingkat kesembuhan kita. Nah, kalau orangnya banyak happy, senang ya mungkin bisa cepat sembuh. Tapi adanya psikiater atau dokter itu juga membantu kita dalam mempercepat penyembuhan. Pak, apa saran-saran dari psikiater ketika psikiater ini melakukan konseling ke Bapak, Pak? Saya diajarin terapi bagaimana menarik napas segala macam itu diajarin oleh itu supaya memang kita bisa tenang, bisa lebih tenang dan bisa menerima apa yang sekarang kita alami. Selama masa proses Bapak diisolasi itu Bapak mengerjakan segala sesuatunya sendiri, Pak, di dalam ruang isolasi itu, Pak? Iya, sendiri. Hanya makan yang dianterin? Hanya makan diantarin. Kemudian itu dari karena saya ternyata juga saya itu ciri-cirinya batuk nggak ada. Cuman yang ada tuh buang air besar terus. Oh, diare? Saya gitu? diare, ya, kena diare. Nah, akhirnya kita menggunakan Pampers gitu kan, supaya tidak repot. Akhirnya kita tuh menggunakan Pampers. Jadi memang ya panjang lah ceritanya gitu. Sampai saya akhirnya bisa normal kembali. Terima kasih Pak Ginting atas waktu dan kesediaannya hadir di studio RRI Sanggau. Pak, terima kasih banyak Pak Andres. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga. Salam sehat selalu Bapak. Tetap beraktivitas Pak yang produktif di masa tatanan kehidupan baru. Terima kasih pendengar, itu tadi perbincangan kita dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Bapak Ginting, kemudian juga Pak Andres Wijaya, penyintas COVID-19 dan juga kasus pertama COVID-19 di Kabupaten Sanggau. Pendengar, saya ingin mengutip sebuah kata-kata yang cukup sering mungkin ini Anda dengarkan. Hiduplah dengan baik yang memberikan nilai baik bagi orang lain. Jadilah solusi untuk memutus penularan COVID-19, bukan jadi masalah. Saya Dewi Mulyani, selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti dialog khusus kerjasama RRI Sanggau dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau. Sampai jumpa pada dialog khusus edisi berikutnya.